2. Oke, selamat sore semuanya. Sore, boy. Sore. Sore. Yakin nih si Dirga ini. Gimana nih ujiannya nih, UASnya nih? Waduh. Enak nggak? Pegel bro. Parah. Pegel otak sih. Tadi bisnis ya? Bisnis ya tadi ya? Yoi, bisnis. Iya, bisnis nih. Terus apa? Itu nggak terlalu susah sih. Ada kesulitan nggak UAS yang sekarang nih? UAS pertama kalian nih, iya kan? Ini. UAS pertama ada sih beberapa sih. Ada lah pasti lah. Bisa terhindari. Untuk adaptasi dulu. Adalah. Tapi nggak ngeganggu perjalanan hidup ya? Nggak ngeganggu hidup ya tapi. Pandemi yang menghalangi hidup mah. Betul banget tuh jadi asli. Pandemi itu, aduh parah deh. Nggak habis pikir deh gue. Itu efeknya ngaco banget. Ini gue denger pada nulis novel nih kemarin nih. Oh iya, tahu-tahuan loh. Saya baca. Oh iya dong. Gue pikir pada bikin novelnya kayaknya asik-asik nih ceritanya nih. Coba Dimas gimana di novel? Oke, jadi dari novel gue dulu ya bro. Jadi novel gue itu judulnya Lempar Belakang. Kalau di bahasa Inggris itu artinya throwback, Pak. Jadi masa lalu. Yoi, jadi quote novel gue itu quote novel gue itu isinya mengenang masa lalu adalah hal yang asik. Hai, gila. Hai. Senang sekali. Emang ya. Yoi. Kalau Bro Dirga gimana nih novel Bro Dirga nih? Bro Dirga nih. Gue tuh kemarin bikin novel kebetulan tentang ini sih. Gue dulu kan SMA tuh ikut paskib gitu kan, paskibra kan. Nah, terus kayak dulu tuh SMA gue tuh emang ada kayak suatu program wajib gitu loh bagi anak-anak kelas 10 yang baru masuk gitu. Itu tuh harus ikut paskibra gitu loh buat ngibar tanggal 17. Karena kan kita dulu tuh kalau pas zaman gue tuh masuknya tuh sebelum Agustus lah. Jadi Agustus tuh ngibar gitu loh. Nah, jadi gue tuh dulu ada seleksi wajib dari sekolah gue dan gue tuh emang suka banget kan masalah PBB gitu, baris berbaris dan lain-lain. Jadi kayak ya udah gue ikut secara niat banget gue tuh dulu. Ya udah tuh akhirnya gue numpahin cerita gue di paskibra itu kan novel gue. Banyak tuh kayak cerita-cerita gue jadi ngelatih, cerita-cerita gue jadi pengurus organisasi, terus gimana gue nego sama sekolah buat minta waktu buat latihannya lebih banyak kayak gitu-gitu deh. Sama kenangan gue tuh yang paling banyak tuh gara-gara angkatan gue berhasil ngirim adik kelas gue tuh buat masuk ke provinsi sama kabupaten waktu itu ngibarnya. Jadi gue ceritain semua di novel itu. Seru lah pokoknya masuk paskibra tuh. Wah, negosiasinya berat banget. Pantesan rapi nih. Iya, rapi. Suka PBB. Wah. Asik. Kalau Jason gimana nih, Jason? Bro Jason gimana nih, Bro Jason? Buat novel. Jadi cerita novel gue tuh sebenarnya ya sama-sama masa lalu. Tapi masa lalu gue tuh bukan yang indah. Gue tuh ceritain tentang kenapa itu? berbagai trauma-trauma yang menghidupi saya. Jadi salah satunya itu tuh kan aku kan ada, pasti kita pernah dengar yang namanya bully ya. Tapi sebenarnya bukan aku yang pembuli, bukan aku yang bully, aku tuh yang pembulinya. Waduh, aneh kan? Diam-diam bandel. Jadi pembuli jadi trauma kan? Padahal di kelas kagak, di sini banget. Mau nggak? Aku belum coba aja. Nanti ketemuan aku bully deh. Waduh, ampun bos. Jadi ya, bos. Lanjut bos. Jadi ya salah satunya ya aku tadi udah bilang aku jadi pembuli. Itu karena waktu itu aku ingat banget sekelas itu aku ada seorang. Nah, seseorangnya pertamanya ya aku hirawin aja. Aku memang selalu hirawin. Tapi nyata teman-temanku tuh aku sadar mereka tuh jauh-jauhin dia. Terus aku bingung. Terus akhirnya aku sadar kalau dia tuh katanya jorok gitu, jijik. Tapi ya kan aku kan nggak lihat pakai mata aku sendiri, jadi aku nggak peduliin. Tak taunya beneran. Udah gitu orangnya itu ngikutin gua lagi. Waduh. Jadi orangnya jauh, teman-teman gua ngejauhin dia, secara otomatis ngejauhin gua juga gitu, sialan. Serem dong. Jadi ya makanya udah kayak setan. Parah sih. Udah kayak bayangan anjir. Jadi apa yang kena? Tapi ya akhirnya dia tuh ngikutin aku terus sampai aku kesel. Terus akhirnya aku patahin pensil dia. Terus itu pertama kali aku merasa seneng. Ya jadinya aku kecanduan tuh sama kebulian gitu. Langsung seneng ya. Ini pas jadi nggak high. Ini masa apa nih Jason? SD, SMP apa SD? Apa SMA? Oh, ini gue pas masa SD malah. Oh SD. Jadi ya tau lah.
SD Masa-masa udah anak bandel. SD luar udah biasa. masuk bully nih. biasa. Udah gitu sekelas ikutan gua lagi ya. Ya. Jadi setiap hari itu udah kayak permainan buat kita gitu. Hmm. Terus tapi waktu itu pernah gitu sampai sekolah tuh tahu kalau kita tuh ngebully. Jadi kita tuh sampai disuruh datang ke rumah dia minta maaf. Karena sampai orang itu nggak mau ke sekolah lagi. Oh, karena dibully gitu Iya, ya. jadi ya Trauma dibully dia. separah itulah bully. Oke. Terus Iya, trauma. kalau dari novel lu nih yang spesial tuh apa Jason sebenarnya? Selain cerita lu itu yang spesial tuh apa sih? Ada yang bikin spesial nggak sih sebenarnya dari novel lu itu? Buat Jason nih. Komedi kah atau apa gitu, sesuatu yang spesial ya. nggak terlupakan gitu. Ada quotes apa gitu kan yang Ya, atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu, kita petik gitu kan. kalau pelajaran yang aku harapin bisa keluarin sih ya, masa lalu itu tuh kita tuh harus gunakanlah baik-baik lah. Jangan apa namanya, kalau ada yang buruk jadikanlah pelajaran, kalau yang baik jadikanlah kenangan gitu lah. Mantap. Ya aku berusaha mau kayak begitu tuh. Setuju banget sama Makanya Jason. aku punya ada quotes nih. Rantai-rantai mungkin terbantai, tetapi duka akan tetap membeskakan luka. Jadi artinya itu tuh masa lalu itu tuh tangan nih akan tetap melekat pada kita. Betul. Kita tuh emang sebenarnya nggak bisa lepas di masa lalu. Makanya lebih baik itu tuh kita jadiin pelajaran. Oh benar Ya, tuh, jadi jadi ya, pelajaran ya gue. sebagai sekarang. Pelajaran. Gue udah nggak bully lagi sekarang. Atau mau gue nggak bully lagi? Wah jangan. Selalu sih selalu. Kan kehidupan. Gue dulu pacarannya. Dulu pacarannya. Dulu pacarannya. Kalau Dimas gimana Dim? Dari novel lu? Wah kalau gue, jadi gue tuh pas SD gue ngejelasin di novel itu gue ngejelasin pas SD kayak tradisi menginap Pak. Jadi kayak setiap jadi gue ada temen, jadi temen gue tuh kelompoknya ada 4, gue sendiri, nah ada 3 teman gue. Nah 3 teman gue ini rumahnya kan kebetulan kita jauh sih enggak, deket sih enggak ya, di apa satu arah sama sekolah gitu kan arahnya. Jadi kalau pulang sini nginep sini. Jadi Jumat, jadi kita tuh punya tradisi kalau setiap SD tuh kita kalau Jumat mesti nginep rumah ini, terus Jumat depan nginep rumah ini, rumah yang satu lagi gitu, kayak teman kita satu lagi, terus pergi kemana? Tukeran ya. Iya tukeran, gitu terus patternnya sama lagi. Orang pertama, orang kedua, ketiga. Nah SMP tuh selalu diizinin orang tua. Anehnya iya. Orang tua selalu ngizinin. Anehnya iya, kita diizinin orang tua terus-terusan begitu sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 men. Seru banget. Nah, terus kita tuh apa ya? Kan udah SD udah kelar, ada wisuda, semuanya udah pisah, ada ini. Terus SMP. Nah, SMP tuh gue pertama kali nemu cewek, Pak. Waduh. Alhamdulillah. SMP ya. Jadi jadi pas gue jadian itu tapi sekarang udah putus. Itu karena kita udah kuliah, men. Ya kita kan itu SMP gue jadian udah ya hampir 3 tahun lah ya. Gue putus pas wisuda pokoknya. Pas habis wisuda tuh gue udah. Kenapa tuh Dim? Dia udah jauh sama teman SMA-nya cuy. Udah nggak lost contact kan, terus ya udah. Udah beda ya. Terus ya udah gitu. Tapi masih kontekan Dim? Kontak-kontakan sih ya. Kalau ngucapin ulang tahun doang, kok nggak berani ngomong dia lagi jujur. Gila. Nah itu terluka no. Terluka ya. Iya. Terus SMA ya. SMA itu ya SMA paling gue kayak pertama kali belajar kayak apa sih? Oh belajar cara bawa motor. Gue kan belum bisa bawa motor SMP kan. Belajar bawa motor gitu-gitulah kendaraan gitu. Nggak ada yang spesial. Ya nggak saya SMP nggak SD gitu. Biasa aja. Polos. Sekian itu cerita gue. Ya paling sisanya kayak cerita gue kayak gimana gue jadian. Terus gue sama nyeritain liburan gue justru itu karena kan biasa throwback kan, best moment gitu. Zaman dulu ya jadinya. Yoi. Kan mengenang masa lalu merupakan hal yang indah. Mantap. Iya Pak, betul. Kebalikan dari aku ya. Iya. Dia lagi dong. Abis itu tentang apa? Gue tuh
Ya, paling pelajaran yang bisa diambil dari novel yang gue bikin nih cuman ini sih, sekedar kayak Paskibra tuh sebenarnya nggak serem gitu loh. Ya, kita kan harus bisa bedain mana galak, mana tegas ya. Jadi kita sebenarnya tuh nggak galak lah di sana. Cuman ya emang kita tegas aja apa yang harus kita kerjain, ya harus kita tanggung jawabin, harus kita selesaikan gitu loh maksudnya. Benar. Dan ya kan, dan apa ya, maksudnya satu hal Iya, pasti dong. yang bikin gue tuh terkesan dengan apa yang gue bisa masuk Paskibra tuh, yang ingin gue tuangkan ke orang-orang lain yang baca novel kita nanti, ya, khususnya novel gue tuh kayak, coba deh lo masuk ke Paskibra tuh, cobain dulu karena banyak hal positif yang bisa lo dapet gitu, daripada lo main-main di organisasi gitu, mending masuk organisasi Paskibra yang istilahnya cinta sama negara lu sendiri lah gitu kan. Bisa Berarti lo nunjukin lu cinta sama negara lu sendiri ya. Iya, cinta negara sendiri gitu kan. Gitu. Saya terapin itu. Tapi sayangnya lagi pandemi kayak begini ya. Iya, sayang banget itu. Sayang banget tuh kalau lagi pandemi gini tuh kita nggak bisa tuh yang namanya seleksi, karena kan kita butuh orang banyak kan kalau seleksi kan. Sedangkan kita lagi pandemi gini kan, wah parah deh. Itu berdampak banget parah guys ke hal-hal yang kayak gitu tuh. Terus harapan kalian apa nih kira-kira dari para nanti pembaca dari novel-novel kalian nih, harapannya apa nih buat novel-novel kalian? Dari Dimas coba, gimana menurut lu? Kalau dari gue sendiri sih ya. Orang tuh? Kalau dari gue sendiri tuh kayak ya paling gue nggak ngarepin novel gue bakal dapat award gitu kan, kayak Raditya Dika award gitu kan. Gue ngarepin doang kan itu novel kan tentang pengalaman masa lalu ya. Jadi gue ngarepinnya tuh kalau misalnya orang ngebaca novel itu, gue mau kalau yang ngebaca itu kontak sama teman lama lu. Soalnya lu temen men, itu temen jangan melupakan teman pertama lu siapa, terus lu gimana kenalannya, lu masih kalau coba seusaha mungkin stay in contact gitu. Oh, betul. Biar semakin silaturahmi ya jadinya di silaturahmi. Jason gimana Jason? Dan apa sih yang lu harapin dari nanti para pembaca tuh buat pas baca novel lu tuh apa sih sebenarnya? Jadi kan novel gue kan sebenarnya dari pengalaman hidup gue juga ya. Gue tuh sebenarnya tuh nggak mau banyak-banyak aja sih, nggak perlu fanbase atau apa, nggak perlu itu. Hidupku terlalu sibuk buat begituan. Jadi yang aku harapin itu ya jujur aja ini sih, ya mungkin aku ada sih value-nya, ada nilainya yang aku pengen sebarin itu ya tadi aku bilang pengalaman masa lalu itu harus jadi ajaran. Terus yang selain itu aku tuh cuma menunjukkan juga untuk motivasi supaya pembaca itu juga untuk menulis, karena kan menulis itu kan merupakan ya gimana ya bilangnya, yang menunjukkan kita gitu loh, yang akan walaupun kita meninggal karya itu tetap akan ada gitu. Jadi bisa dibilang bukan hanya memori itu juga. Ya, memori dari lo tunjukin ke orang-orang. Ya, benar-benar boleh itu. Kalau dari Bro Dirga apa nih harapannya lo, Dir? Kayak orang baca novel lo ngeharapin apa ada? Itu aja sih. Harapan gue tuh khususnya buat, ini kan novel gue buat kaula muda ya, buat anak-anak milenial yang masih seumuran kita lah, 17 tahun ke 17 tahunan sekitar segitu. Gue cuma berharap satu sih, kita jangan pernah takut untuk mencoba hal yang kita nggak suka gitu. Cobain hal yang kita nggak suka supaya kita tuh tahu rasanya tuh kayak apa sih gitu loh. Kan kita nggak tahu, kalau udah tahu rasanya kita bakal suka apa enggak nanti gitu kan. Jadi kalau kan banyak ya menurut gua, kalau kita upacara pun kadang banyak yang nggak fokus kayak gitu-gitu kan, pasti karena malas, karena apa. Coba deh kalian masuk Paskibra, kalian cobain serunya jadi Paskibra tuh apa. Dan banyak loh sebenarnya jadi Paskibra tuh nilai plus yang bisa kalian dapat dari Paskibra gitu, kayak disiplin, kayak sopan santun, kayak pengetahuan umum tuh banyak banget sebenarnya dari situ. Jadi apa ya, gue cuma pengen anak-anak muda tuh bisa kreatif dan juga bisa mencoba hal-hal baru yang mereka tuh nggak suka sebenarnya. Biar tahu aja rasanya gimana, gitu sih Dem. Jadi lo ngarepinnya tuh nyoba buat orang nyoba hal-hal baru gitu ya? Iya benar, jadi biar nggak monoton gitu, nggak itu aja. Boleh. Meningkatkan rasa nasionalisme juga ya. Iya, rasa nasionalisme. Paskibra. Jadi aku nggak gampang loh itu. Nggak gampang, benar-benar nggak gampang, dan itu bentak loh itu. Iya, dan itu kan bisa membuat kita makin cinta sama negara kan. Itu kan karena lagi berkurang banget kan sekarang ini ya, hal-hal kecil. Pahlawan men, itu dihitung pahlawan Paskibra gitu.
bahkan kan ada beberapa anak yang malah nggak tahu Pancasila kayak gitu. Itu kan sedih banget ya kita ngeliatnya ya kalau kayak gitu. sedih itu. Banyak. Pagi Iya sih. dong. Itulah hal-hal yang kecil. Negara gitu. lain aja lebih kenal Pancasila Nah, itu daripada dia. anak sendiri, sedih. Kita sebagai anak muda kan harus Nih aku mau melestarikan. tanya juga. Gimana tuh Jason? Iya. Kalau seenggaknya harap aja ya novel kita jadi sukses ya, walaupun bukan harapan kita kan. Kalian mau bikin novel lain lagi nggak nih ceritanya? Kalau gue sendiri ya, sukses gitu. Kalau gue sendiri ya, gue sendiri sih mau aja. Kayak why not gitu. Kalau satu bisa, kenapa dua yang lainnya nggak bisa gitu. Betul. Jadi coba aja lanjut gitu nulis. Mungkin mau coba genre lain gitu, mungkin selain dari kehidupan kita gitu. Nah itu, genre lain gue mungkin kagak tahu, soalnya gue lebih suka nulis pengalaman sendiri. Tapi kan cerita kita, kan gue udah bilang cerita kita tuh beda-beda, men. Beda. Ya kan, beda-beda. Dia mungkin ada yang baru, unik sendiri. Kita cerita lagi di masa depannya. Bisa gitu kan? Oh, dari Bro Jason gimana, Bro Jason? Kalau aku sih mungkin bisa, soalnya kan aku kan ini novel baru ceritain masa SD ya, masih ada SMP SMA nih belum ku ceritain nih. Jadi ya mungkin masih ada potensial. Asik. Ya itu mungkin itu aja sih. Iya masih ada. Kan mungkin juga aku mungkin entah coba-coba genre lain. Mungkin coba selain novel, karya-karya lain gitu. Ya itu harapan aja sih. Kalau dari Jirga gimana nih? Mau nggak lanjutkan novel lagi? Sebenarnya mau sih ya, karena kan menulis itu kan menunjukkan kreativitas kita seberapa luas gitu lah kan, kayak kita bisa mengekspresikan kreativitas kita tuh di dalam tulisan gitu lah. Jadi ya gue mau sih, tapi ya mungkin gue bakal ngelihat apakah novel pertama gue ini bisa diterima masyarakat dengan baik apa enggak gitu sih. Kalau emang kualitasnya baik, mungkin belajar dari gitu ya. Betul. Ya, belajar dari saran dan kritik para pembeli kan itu hal yang terbaik ya bagi kita penulis kan gitu. Ya kan emang buat dari mereka untuk kita. Dari mereka untuk mereka. Seperti itu aja. Oke nih, terakhir nih dari gue nih buat podcast kita ini. Apa sih harapan kalian buat kaum milenial? Singkat aja deh, berapa kata aja. Apa sih harapan kalian buat kaum milenial ke depannya nih? Dari Bro Jason deh coba. Dari aku ya. Mungkin aku harapan untuk masa-masa milenial ini ya, gunakanlah teknologinya itu untuk kebaikan lah. Jangan untuk keburukan. Mungkin kan emang banyak sih kenyamanan, tapi sesungguhnya kenyamanan itu jangan jadikan malah alasan jadi anak malas gitu, malah jadiin anak lebih semangat gitu. Ya contohnya menulis aja gitu kan, menulis secara digital kan lebih mudah kan daripada menulis pakai kertas gitu kan susah lah sebenarnya. Jadi ya seperti itulah. Terus yang kamu bilang tadi, mencoba hal-hal baru gitu. Itu aja sih harapanku untuk sekarang. Ini aku juga lagi coba terapin sendiri. Betul. Bagus banget ya Jason ya, Dim. Kalau Dimas gimana, Dim? Kira-kira, Dim? Wah, kalau gue sih hampir sama Jason. Jadi kita tuh kayak apa, gunakan teknologi itu cari positifnya aja. Atau kayak kita mempelajari sesuatu tuh yang benar itu. Jadi kayak misalnya pembelajaran kita aja kayak buat ilmu, kayak gitu-gitu. Yang cari positif gitu. Positif yang ilmu-ilmu positif lah. Yang penting jangan cari yang kayak yang nggak benar atau gimana gitu. Gitu aja sih kurang lebihnya. Kalau Bro Dirga sendiri gimana nih? Ya kalau harapan gue sama sih kayak kalian ya. Maksudnya semoga kaula muda ini bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar gitu ya. Tidak disalahgunakan gitu. Dan ya cobalah hal-hal baru yang bisa mewarnai hidup kalian biar nggak datar gitu. Itu sih. Main harus kencang tapi ya apalagi masa pandemi begini kan. Iya betul. Lagi masa pandemi begini. Masa pandemi begini kan banyak banget yang berubah ya. Benar, harus coba-coba hal-hal baru yang bisa mengisi hidup lah biar nggak bosen gitu kan. Mantap. Oke kalau gitu, terima kasih teman-teman buat bergabung di podcast kita hari ini. Podcast yang agak nggak berguna tapi emang butuh nilai. Mantap. Pembahasan yang jangan kasih tahu dong Dirga dong. Iya. Jadi oke, kalau gitu, thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa. See you. Thank you. Semua.